Setiap langkah di alam adalah kesempatan untuk menemukan keindahan dan keajaiban yang baru. Alam memiliki kekuatan untuk menyembuhkan dan menginspirasi kita. Mari kita manfaatkan kekuatan itu. Jangan ragu untuk menjelajahi alam, karena itu adalah cara terbaik untuk menemukan diri sendiri dan mengenal batasan kemampuan kita. Alam memiliki banyak rahasia yang menunggu untuk ditemukan. Mari kita jelajahi dan temukan rahasia-rahasia itu. Oke, sebelum kita memulai kegiatan kali ini, kita mau sarapan dulu di sini di warung makan. Sehabis sarapan pagi, saya pun lanjut perjalanan. Sampailah saya di tempat penitipan motor terakhir sebelum memulai perjalanan. Sekarang jam setengah 12 siang. Saya sudah mulai trekking. Setelah menitipkan motor, saya memulai perjalanan dengan berjalan kaki, menikmati pemandangan alam sekitar. Di tempat penitipan motor tadi, sama warga setempat kita diminta beli tiketnya, bayarnya 15.000. Estimasi perjalanan 2 jam sampai di Curug Cilalai. Dari pintu masuk tadi dan di jalurnya minim sekali petunjuk. Solusinya kita sering bertanya dengan warga yang kita temui di jalan. Bertanya dengan warga setempat ternyata sangat membantu, karena mereka dapat memberikan informasi yang akurat tentang jalur yang harus saya tempuh. Sekarang udah 30 menit perjalanan. Kita berhenti sejenak. Dari tadi trekking dari pintu masuk sampai ke sini, itu jalannya nanjak terus. Sekarang mulai landai. Ntar lagi kita mau lanjut lagi perjalanan. Karena sekarang lagi musim hujan, kondisi jalur yang saya lewati berlumpur dan licin. Saya harus sangat berhati-hati saat melangkah, karena jalur yang licin dan berlumpur tersebut dapat menyebabkan terpeleset atau terjatuh. Meskipun kondisi jalur yang sangat berat, saya tetap semangat untuk mencapai Curug Cilalai. Saya memastikan untuk memakai sepatu yang tepat dan membawa tongkat untuk membantu saya melangkah di jalur yang berlumpur dan licin. Sekarang udah jam 12 siang. Perjalanan masih jauh. Treknya lumayan karena sekarang lagi musim hujan. Jadi jalanannya becek, licin. Kalau nggak hati-hati bisa jatuh ya. Oke, ntar lagi kita mau lanjut lagi perjalanan. Di sini tuh jalannya banyak bercabang-cabang, jadi bingung mau nanya ke siapa, tapi nggak tahu karena nggak ada orang ya. Dan tidak ada petunjuk di jalannya ini, minim petunjuk di jalannya. Saya selalu memeriksa Google Map untuk memastikan bahwa saya tidak tersesat dan tetap berada di jalur yang tepat. Meskipun sinyal internet tidak selalu kuat, saya tetap berusaha untuk memperbarui lokasi saya di Google Map untuk memastikan bahwa saya berada di jalur yang benar. Google Map menjadi teman setia saya selama perjalanan ini karena membantu saya menemukan jalan yang tepat dan menghindari kesesatan. Di perjalanan
Kita berhenti dulu ketemu sungai. Ini pemandangannya bagus banget ya di sungai ini. Sekarang kita mau nyebrang. Ternyata jalurnya lewat sini, bukan lewat jalan yang di atas tadi, karena di atas itu jalur motor, jadi lebih jauh ke arah curugnya. Jadi tadi kita ketemu bapak-bapak, dia menyarankan kita lewat sini, jadi lebih cepat katanya. Lewat sini kita lewatnya lebih jalurnya lebih landai. Sekarang kita mau nyebrang dulu. Saya merasa sedikit kecewa karena telah salah jalur. Namun saya juga merasa bersyukur karena telah bertemu dengan warga yang baik dan memberikan informasi yang akurat. Saya menyadari bahwa pentingnya petunjuk jalan yang jelas karena dapat membantu menghindari kesesatan dan memudahkan perjalanan. Meskipun telah salah jalur, saya tidak menyesali keputusan saya untuk melanjutkan perjalanan karena saya telah belajar banyak dari pengalaman tersebut. Setelah menyeberangi sungai, saya pun lanjut memakai sepatu kembali. Menyeberangi sungai menjadi salah satu pengalaman yang tak terlupakan dalam perjalanan saya, dan saya merasa bangga telah berhasil melakukannya. Pulang, Pak. Cilalai masih jauh ya, Pak? Masih jauh. Lurus saja lewat ini ya? Benar saja, setelah mengikuti saran dari warga tadi, di sepanjang jalan ini, saya banyak bertemu dengan warga yang pulang dari kebun. Warga-warga yang saya temui di sepanjang jalan sangat membantu dan memberikan informasi tentang kondisi jalan dan lingkungan sekitar. Sekarang kita nyebrang lagi, lewat sini, mesti buka sepatu lagi. Sekarang kita nyebrang ke sini. Ini yang ketiga kalinya kita seberang sungai. Nanti kita ke sana. Jalur ini ternyata mengikuti aliran air. Saya merasa senang karena dapat menikmati pemandangan aliran air yang jernih dan indah di sepanjang jalur. Mengikuti aliran air ternyata membantu saya untuk menemukan jalan yang tepat dan menghindari kesesatan. Aliran air yang mengalir sepanjang jalur memberikan kesegaran dan keindahan yang tak terhingga, membuat perjalanan saya menjadi lebih menyenangkan. Pulang, Pak. Curug Cilalai masih jauh ya, Pak? Jauh. Jauh ya? Nyebrang sungai lagi ya? Ya. Sekarang kita mau seberang sungai lagi di sini. Ini yang keempat kalinya kita menyeberang sungai. Ini lumayan deras ya, lumayan dalam juga. Jadi kita mau ke sana, ikutin jalannya ke sana. Jadi kita dari sana. Sekarang kita udah selesai nyebrang. Jalurnya begini ya, treknya. Nyebrang sungai. Pemandangannya bagus sih, tapi treknya benar-benar licin, bebatuan. Nah, kita lurus ke sana, ikutin jalan. Beberapa kali menyeberangi sungai, akhirnya sebagian celana saya basah dan sepatu pun penuh dengan air. Saya tidak bisa menghindari kebasahan celana dan sepatu, namun saya tetap melanjutkan perjalanan dengan semangat.
Oke, sekarang kita mau nyebrang lagi yang kelima kalinya. Pemandangannya bagus banget ya. Di sepanjang perjalanan, saya disuguhi pemandangan alam yang memukau. Pemandangan alam yang memukau tersebut membuat saya merasa takjub dan bersyukur dapat menikmati keindahan alam tersebut. Saya tidak bisa berhenti mengambil foto karena pemandangan alam yang memukau tersebut sangat ingin saya abadikan. Kita tersesat, salah ambil jalan karena di beberapa titik memang nggak ada petunjuk jalan. Ternyata tadi kita salah. Sekarang kita lewat sini nih. Kita harus nyebrang sungai di bawah. Sekarang kita udah di jalan yang benar. Tadi kita ke sana, salah. Lewat sana, harusnya kita lewat sini. Sekarang kita lanjut perjalanan lagi. Kira-kira 20 menitan lagi. Info dari masyarakat sini. Sepertinya kita udah deket di bawah sungai. Sekarang treknya naik turun. Kalau lihat dari map, itu titik lokasinya udah mendekati. Sekarang kita lanjut lagi. Suara aliran air begitu deras membuat saya merasa lebih rileks dan damai. Suara aliran air yang deras tersebut menjadi soundtrack yang sempurna untuk perjalanan saya. Oke, sekarang kita nyebrang lagi. Kita ke sana. Sekarang kita ketemu posko warung Kang Sarif, Curug Pengantin dan Curug Cilalai. Dari sini kita masih lurus lagi ya. Yang kesekian kalinya kita nyebrang lagi. Jadi kita mau ke sana. Sana treknya. Akhirnya saya sampai juga di Curug Cilalai. Saya merasa sangat puas dan bahagia karena telah berhasil mencapai tempat tujuan saya setelah perjalanan yang panjang. Curug Cilalai sangatlah indah dan memukau. Semua lelah dan tantangan selama perjalanan terbayar sudah. Saya tidak sabar untuk menikmati keindahan Curug Cilalai dan mengabadikan momen-momen indah di tempat ini. Cilalai memang tidaklah tinggi, tapi suasana hutan yang masih asri dan air yang jernih, suasana alam yang jauh dari bising suara manusia membuat saya betah berlama-lama. Saya merasa seperti berada di surga, dikeliling oleh keindahan alam yang masih alami dan suasana yang tenang. Saya berharap bisa kembali lagi ke Curug Cilalai dan menikmati keindahan alamnya yang masih asri. Rasa lelah saya selama perjalanan terbayar sudah ketika saya tiba di Curug Cilalai. Saya menikmati keindahan alam di tempat tersebut dengan cara mandi dan menceburkan diri ke dalam air yang segar dan dingin, sehingga rasa lelah saya hilang. Saya merasa seperti lahir kembali setelah mandi di Curug Cilalai. Rasa lelah dan penat hilang seketika. Air yang segar dan dingin di Curug Cilalai seperti membersihkan jiwa saya dari rasa lelah dan stres. Mandi di Curug Cilalai menjadi pengalaman yang tak terlupakan. Saya merasa sangat bahagia dan santai.
Misi. Bu, numpang istirahat ya, Bu. Capek banget. Lagi masak apa, Bu? Yang paling gede ya, Bu, yang 50 ya. Ini dijual semua, Bu. Ini dijual semua ya, Bu. Nginap ya, Bu, di kebunnya, Bu. Si Bapak lagi nyemprot ya. Kita mau makan durian dulu deh. Ini durian sendiri ya, Pak? Iya, durian sendiri. Oh, banyak pohonnya, Pak, di kebunnya ya, Pak? Jadi kita makan durian dulu di sini. Kita beli durian. Sebelum lanjut pulang, kita ke sini dulu. Oh, ini yang jumbonya ya, Pak ya, ukurannya ya, yang gede ya. Enak nih makan langsung di kebunnya. Ada. Tuh kalau masak air di situ ya, Pak? Masak airnya. Iya. Godokan. Pak di kebun nginap ya? Yang enak. Kebun kopi ya? Karena kebun kopi setelah musim. Udah musim sekarang. Bulan puasa lah, musim. Kalau kayaknya hasil panen dijual kemana, Pak? Kopi, Pak? Apa? Kalau kopi hasil panen dijual kemana? Ya ada bandarnya. Ada bandarnya ya? Ada bandarnya, ada. Di kampung tadi itu ya, Pak? Di kampung. Yang dekat di bawah. Yang di dekat Grand Canyon tadi ya? Tanya geng-gengnya. Tuh duriannya. Kayak berdaya kayak itu. Yang kecil. Sembari memakan buah durian sambil berbincang kepada bapak pemilik kebun. Setelah itu saya bergegas pulang. Petualangan ke alam bukan hanya adu tempat mana yang paling bagus, paling indah, tapi perjalanan dan tantangannya itu yang paling berkesan. Bagi saya, petualangan ke alam adalah tentang menantang diri dan menikmati proses perjalanan, bukan hanya tentang mencapai tujuan. Tantangan dan kesulitan yang dihadapi selama perjalanan ke alam membuat pengalaman tersebut menjadi lebih berkesan dan tak terlupakan.